Pertamax Turbo naik jadi 19.450, ternyata benar jadi 19.400. Dexlite naik jadi 23.650. Ternyata benar 23.600. Jadi kayak selisih 50 perak doang. Jatuhnya ini bukan hoax, ini spoiler. 1 miliar nyewa tanaman. Men, konteksnya nyewanya itu, men. Kenapa lu harus nyewa tanaman? Lu beli sekali jadi kan udah, lu maintenance atau apa mungkin urusan lu nggak tahu. Emang lu pada kagak bisa nyiramin tanaman sendiri, buset, kasih pupuk. Dan ini di lantai 7, Ben. Gue pengen banget lihat tempatnya kayak apa. Gue curiga satu lantai isinya kebun. Fauzan baru saja kehilangan ibu tercintanya di malam takbiran yang lalu. Dan pakaian yang ia pakai saat lebaran yang ditertawakan dan viral itu adalah pembelian terakhir dari almarhumah ibunya. Mbak Helm! Mana tadi Mbak Helm? Lu parah banget lu! Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM, kawan-kawan. Bagaimana menikmati hidup di tengah panasnya dunia ini? Panas banget, bro. Gua ngerti banget gua. Gua keluar jam 2, jam 3 masih panas. Itu sore loh. Ini astaga. Di beberapa tempat sih ada yang hujan. Jadi kayak rancu gitu loh cuacanya. Coba lu ke Bekasi jam 12 dah. Orang tuh matahari masing-masing satu orang satu, bener, cobain dah. Ya Allah, gue pakai jaket nembus, gue pakai celana jeans nembus, gitu gue. Tukang AC nyayur banget ini. Banyak banget yang beli AC, nyuci AC. Anyway, tidak hanya tentang perkara panas, tapi juga tentang perkara bensin. Jadi Pertamina yang notabene-nya adalah BUMN-nya kita itu naikin beberapa harga BBM non subsidi. Jadi kayak Pertamax Turbo awalnya 13.100 jadi 19.000, Dexlite dari 14.000 jadi 23.000. Ya pada akhirnya lu udah tahu lah. Lu udah ngelihat kalau emang semua naik. Bahkan AKR, Vivo juga naik. AKR tuh seinget gua Ultimate Diesel tuh 25.000 deh. Pertamina Dex 14.500 naik jadi 23.900. Angka ini tuh sebenarnya udah ketebak hitungannya. Karena emang cepat atau lambat karena perkara perang kemarin ya kita pasti akan naik. Maksudnya yang swasta juga naik gitu, gimana yang BUMN, dan BUMN kan nggak mungkin harganya akan lebih tinggi daripada yang swasta dong. Iya dong. Sebenarnya ketika beberapa waktu lalu ada leak ini, ada bocor perkara ini, orang kan mikirnya kayak enggak jadi prank doang apa segala macem. Ternyata bener, bro. Nih, Pertamax Turbo naik jadi 19.450, ternyata bener jadi 19.400. Dexlite naik jadi 23.650. Ternyata bener 23.600. Jadi kayak selisih 50 perak doang. Jatuhnya ini bukan hoax, ini spoiler. Yang belum naik, gue pakai term sebelum karena gue nggak tahu kapan akan naik atau enggak ya. Pertamax dan Pertamax Green kayaknya masih aman nih. Oh, Pertamina Dex nih, Pertamina Dex sama sih. Iya sama. Lah berarti bener anjir ini sesuai spoilernya. Jadi kayak yang belum naik itu cuma Pertamax, Pertamax Green sama yang subsidi which is Pertalite. Pertalite sendiri cukup menakutkan sebenarnya karena gue ngelihat ini dan gue baru tahu, sumpah gue baru tahu. Kalau lu ngambil struk tuh ada penjelasan tentang harga non subsidi dan subsidi pemerintah berapa. Jadi kayak ini dulu nih. Sebelum Donald Trump si admin bumi dan kawan-kawannya itu merusuh ya. Harga non subsidi itu 10.449 perak, di mana subsidi dari pemerintah adalah 449 perak. Makanya dijual 10.000. Sekarang ketika lu ngeprint struk bisa naik turun gitu. Kayak lihat ini, harga non subsidinya 16.000. Jadi subsidi pemerintah adalah 6.000 supaya harga jual tetap di 10.000. Tadi tuh seinget gue ada yang udah jadi 7.000 deh harga non subsidinya. Maksudnya selisih yang harus di subsidi sama pemerintah tuh 7.000 gitu seinget gue. Ya well, meskipun di Twitter ada perdebatan tentang kayak emang harganya segini, emang harga sini apa segala macam ya, apapun itu. Kalau lo mau ngeliat harga terbaru lo bisa ke mypertamina.id/about/price.
Di sini ada untuk masing-masing provinsi ya. Gue sih ngeliatnya DKI Jakarta ya, karena nggak jauh beda sama Jawa Barat nih. Gue nggak tahu akan naik atau enggak Pertamax dan Pertalite. Gue yakin sih akan ditahan pasti ya, karena kalau naik orang di Twitter kan pada pakai Pertamax ya. Rame pasti itu. Wah, rame banget bro, gila. Apalagi kalau yang subsidi naik, rame banget itu. Meskipun banyak yang sudah menjelaskan kalau ini terjadinya karena perang dan apa segala macam, tapi kan ya yang namanya orang kan ada yang ngeliat berita, ada yang enggak ya. Bayangin dia nggak tahu perkara perang yang terjadi, terus tiba-tiba kayak anjing apa nih naik bensin segini ya. Di internet sebenarnya ada sirkulasi obrolan tentang kenapa Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex yang naik. Kalau untuk Pertamax Turbo tuh orang mikirnya kayak, oh Pertamax Turbo kan RON 98, cuma dipakai di kendaraan-kendaraan yang mahal. Jadi ya orang kaya mah harusnya beli bensin gak mikir kali gitu-gitu. Cuman perkaranya tuh yang si solar non subsidi ini loh. Ini gimana ya? Mungkin memang tidak sebegitunya ngaruh ya. Mungkin gua nggak tahu, tapi seingat gua ada beberapa usaha yang pakainya itu solar non subsidi, bukan solar yang disubsidi yang harganya murah itu. Nih biosolar itu kan yang subsidi tuh 6.800. Gila, selisihnya jauh banget sama ini bisa berapa ribu tuh. Banyak yang bilang kalau ada beberapa orang yang usahanya tuh let's say pengiriman apa segala macam dia pakai solar non subsidi. Jadi bisa jadi ada beberapa harga yang akan mahal apa segala macam ya. Mungkin prepare yourself. Maksudnya naiknya tuh sampai 60%. Gue sih nggak tahu ya. Mungkin lu yang menggunakan itu bisa komen di bawah. Yang gue pikirin sih orang-orang yang naik Palisade gitu. Solar tuh. Gue berasa banget ya. Ada orang soalnya di IG apa TikTok gitu, dia ngisi bensin biasanya 1 juta jadi 1.600.000. Gitu, gue berasa banget buat beli bensin doang. Kata gue, jangan keluar rumah, tidur ya. Oh, panas juga, mau kemana sih? Anyway, kita akan melihat beberapa hal yang sepertinya baru sirkulasinya. Jadi gini. Lu inget yang waktu itu ada kasus Komdigi ngebuka lowongan, terus ternyata ngarahnya ke Google Drive dan Google Drive-nya bisa diakses sama orang-orang yang mau ngedaftar juga. Jadi intinya tuh datanya bocor, data-data pelamar Komdigi bocor. Kan yang menaikkan pertama kali adalah ini, Mas Abil. Lalu tiba-tiba Mas Abil datang dengan ide yang sangat luar biasa. Pak Purbaya bingung, tiba-tiba pengadaan motor 25.000 unit lolos. Buat bantu Pak Purbaya, kita bikin khusus AI system namanya Nemesis. Sekarang Nemesis sudah bisa diakses di asai.id/nemesis. Di situ semua orang bisa akses, semua orang bisa lihat judul-judul pengadaan yang selama ini aneh. Contohnya kayak yang kemarin banyak viral. Range Rover 8,5 miliar, sewa akuarium ratusan juta, beli meja biliar 400 juta. Intinya tuh ada website ini dibuat dengan maksud yang sangat baik untuk kita masyarakat tahu nih ada pengadaan aneh macam apa. Karena salah satunya tuh ada ini bro, ada pengadaan akuarium. Pemeliharaan akuarium lantai 7. Akuarium apa ini 153 juta? Area kerja pimpinan, area kerja ibu kah? Enggak, coba di kepala lu nyampe gak? Pemeliharaan akuarium lantai 7 gedung utama area kerja pimpinan 2026. Berarti ini Ibu Mita Hafid apa gimana? Pimpinannya itu siapa sih maksudnya? Tapi intinya ada pemeliharaan akuarium sebesar 153.180.000. Kalau ini anggaran untuk per tahun, berarti per bulan itu kurang lebih ada maintenance 12 juta buat akuarium. Buat apa? Akuariumnya segede apa? Siapa yang dibayar? Ngapain kita ngebayar buat bersihin akuarium 12 juta? 153 juta? Ikannya apa? Ikan purba, piranha apa gimana? Apa ini? Armadillo, krokodilo ya. Terus ada ini, sewa tanaman hias 1,1 miliar. Aja gue makin kesel ngeliatin angkanya, fuck lah kata gue. 1.170.000.000. Kalau ini budget
per tahun berarti per bulan ada 97.500.000 untuk menyewa tanaman. Tanaman apa? Gua pengen tahu banget. Ngapain tanaman lu sewa? Lu bisa beli di abang-abang, bener dah. Beli kaktus nggak perlu. Maintenance-nya nggak susah kan, kaktus disiram sebulan sekali juga hidup kayaknya. 1 miliar nyewa tanaman. Men, konteksnya nyewanya itu, men. Kenapa lu harus nyewa tanaman? Lu beli sekali jadi kan udah. Lu maintenance atau apa mungkin urusan lu, nggak tahu. Emang lu pada kagak bisa nyiramin tanaman sendiri, buset, kasih pupuk. Ih, kok kesel ya? Aduh, punggung gue sakit. Aduh, gue gak bisa ketawa aja, punggung gue sakit. Dan ini di lantai 7, Ben. Gue pengen banget lihat tempatnya kayak apa. Gue curiga satu lantai isinya kebon. Kita Taman Jurassic Park aja, coba lu bayangin. Ada T-Rex lagi lari-lari ngejar sapi kayak apa, nggak tahu gue. Nggak jelas sumpah. Cuman gue nggak tahu ini bagaimana cara mengakses website dan apa segala macam. Tapi GitHub-nya ada, github.com/asadesid/nemesis. Nanti lo akan ketemu, dan ini udah open source, free, bisa digunakan. Yang mana kayaknya datanya tuh langsung connect ke Sirup atau apa sih namanya, website pengadaannya pemerintah. Jadi kayak lo bisa tahu tuh data-data. Gila, keren, men. Lo akan bisa tahu daerah lu ada keanehan apa. Gue yakin setelah ini akan banyak konten-konten ngebahas hal-hal aneh yang diadakan oleh pemerintah. Lu yakin taruhan gue. Wih, ini harusnya didukung nih sama Wapres. Siap, Mas. Nih, ini baru fungsi AI, ini dibantu sama masyarakat nih, gas. Jangan cuman soto. Lo nggak tahu Soto Boyolali Haji Hesti pakai AI engineer. Gue pengen ketawa tapi punggung gue sakit. Gue juga nggak tahu buat apa sih. Gue nggak ngerti buat apa, tapi nggak mungkin masa sotonya pakai AI kan. Lu bisa buka GitHub-nya untuk kawan-kawanku yang suka menggoding, untuk kawan-kawan IT ku, guys. Do your magic, man. Do your magic. Lalu ini sebenarnya perkara lagi ada di ujung tanduk karena deadline-nya itu tanggal 22 April. Jadi gini. Pemerintah Indonesia itu bakal ngeblokir Wikipedia. Sebagai penjelasan gini, lu ingat perkara PSE atau penyedia sistem elektronik, yang intinya website-website apapun dari luar negeri yang sekiranya website atau aplikasinya itu digunakan sama orang Indonesia itu punya kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Komdigi, ke pemerintah. Kita udah sempat ngebahas ini, ada video gua ngebahas itu, lu cari aja tentang perkara PSE, ada di TNM. Yang mana ketika lu mendaftarkan, let's say Twitter kan harus mendaftarkan diri ke PSE. Ada syarat-syaratnya juga. Syaratnya adalah harus ada kantor di Indonesia, harus rela untuk di konteks sama orang pemerintah, gitu-gitu lah. Salah satu yang paling menyebalkan dari perkara PSE adalah pemerintah berhak untuk menegur dan memberikan arahan kepada website atau aplikasi apapun yang mendaftar di PSE untuk men-take down sesuatu yang sekiranya meresahkan masyarakat, mengganggu masyarakat, atau dalam artian lain ini pasal karet yang bisa mereka gunakan untuk gitu. Dan Wikipedia adalah salah satunya. Nah, dalam kasus Wikipedia sampai akhirnya dia mau diblokir, Wikipedia ini nggak mau daftar PSE. Belum mau. Jadi kan gini. 14 November 2025, Komdigi itu ngirim notifikasi ke banyak website, ke banyak aplikasi untuk kayak yang lu daftar dah sini. Orang Indonesia banyak yang make nih, lu kalau kagak mau daftar gue blokir gitu-gitu kan. Makanya waktu itu Steam pengen diblokir, Twitter, Facebook, YouTube pengen diblokir apa segala macam, sampai akhirnya enggak. Wikipedia pun dikirimi itu. Ketika dapat kiriman tersebut, Wikipedia ngundur nih, minta perpanjangan waktu. Dikasih perpanjangan waktu, mundur lagi, minta perpanjangan lagi. Jadi kayak sempat ada
final deadline itu 20 Januari 2026. Tapi di 20 Januari nggak ngikut lagi, nggak daftar PSE juga. Urutannya panjang. 7 April 2026 Komdigi mengundang Wikimedia, as in penyedia Wikipedia itu sendiri. Wikimedianya jawab kalau mereka nggak punya perwakilan di Indonesia. Terus 13 April belum daftar juga. 15 April Komdigi ngasih ultimatum 7 hari kerja untuk mendaftar, untuk ngasih perwakilan lu, atau bakal diblokir total. Deadline akhirnya, gue lupa pasti, seingat gue sih tanggal 22 April deh. 22 April adalah deadline-nya. Jadi kalau misalkan di dalam deadline, sampai deadline tersebut Wikipedia belum juga mendaftarkan diri ke PSE, Wikipedia bakal diblokir. Wikipedia, sebuah website di mana semua informasi yang sekiranya mungkin lu cari akan diblokir. Sebenarnya di 25 Februari itu Wikipedia tuh outnya itu udah diblokir. Nih, sejak Februari 2026 akses pendaftaran dan masuk log ke Wikipedia serta proyek-proyek Wikimedia telah dibatasi di Indonesia. Kami mengajak Anda untuk mendorong Komdigi mencabut pembatasan tersebut agar kita dapat bersama-sama membangun pengetahuan. Jadi kayak nggak bisa login. Lu punya akun di Wikipedia tapi lu ada di Indonesia, lu nggak pakai VPN, lu nggak bisa login. Sampai sekarang masih kayak gitu. Tapi untuk websitenya diblokir atau belum, itu belum sebenarnya. Bakal diblokir atau enggak nanti tanggal 22 keputusannya itu. Nah, alasan kenapa Wikipedia itu nggak mau untuk mendaftar sempat dijelaskan sebenarnya. Berdasarkan peraturan tersebut, penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang beroperasi di Indonesia wajib mendaftar ke Komdigi, menyerahkan akses sistem dan data ke pihak berwajib, tidak boleh menyediakan konten terlarang, mematuhi permintaan penghapusan konten. Itu yang ditakutkan. Karena batasan konten terlarang dan tidak tuh apa? Apakah kita tidak bisa membahas tentang G30 SPKI? Apakah kita tidak boleh membahas tentang tahun 65? Yang kayak apa yang terlarang? Kita nggak tahu. Makanya jadi kepikiran nih. Dan itu pun jadi concernnya orang-orang. Maksudnya kalau kita hanya bisa melihat sesuatu yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk kita lihat, kan berarti ada batasan dari pengetahuan yang sekiranya bisa kita miliki dong. Yang mana itu jadi problem. Maksudnya, salah satunya adalah ini. Daftar kasus keracunan makanan massal di dunia. Ada 3 negara di dalam list ini, which is Indonesia, Korea Selatan, dan Tiongkok. Tapi untuk Indonesia, listnya jalan panjang banget. Dan ini nggak jauh-jauh dari kasusnya MBG cuy. Memang pada akhirnya ini tuh berakar dari kontributor. Jadi kayak lu bahkan ketika lu login lu bisa ngasih informasi kayak lu mungkin bisa bikin Wikipedia tentang diri lu sendiri. Gua nggak tahu, tapi kalau misalkan kayak gini dihapus karena dianggap terlarang gimana? Untuk membuat pemerintah kelihatan bagus misalnya. Oh, penculikan aktivis 98. Tab kontroversi dari masing-masing presiden gimana? Kalau itu dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan, terus pemerintah minta kayak Wikipedia hapus ini, ya. Sayang gak sih, men? Sayang. Seingat gua, Indonesia itu salah satu negara yang paling sering ke Wikipedia. 10 besar negara. Gua lupa dapat ini dari mana, informasi udah lama banget, lu bisa cross check. Tapi seingat gua tuh 6, 7, 8, 9, 10. Pokoknya di 10 besar gitulah. Kita adalah negara di antara 10 besar itu yang paling sering ngunjungin Wikipedia. Tiba-tiba mau diblokir. Gimana? Cuy, kita lagi bicara Wikipedia, cuy. Oke lah, Wikipedia itu informasinya tidak yang 100% valid karena ini berdasarkan kontributor dan bukan karya ilmiah apa segala macam gitu. Oke lah, bisa diurus itu. Gua ngomong kayak gini karena waktu itu ada orang cerita di sosmed dia diomelin sama dosennya gara-gara ngebikin skripsi sumbernya Wikipedia. Gua nggak tahu itu. Tapi maksudnya sebagai sebuah website yang berguna sekali untuk kita tiba-tiba diblokir.
Emang nggak bisa ya untuk kayak dikasih whitelist gitu, kayak Wikipedia nggak apa-apa deh, soalnya ngebikin orang pinter gitu. Maksudnya apa yang sekiranya bisa salah? Pemerintah tuh tetap pengen kita pinter kan? Kayak maksudnya pemerintah tuh dalam artian ini bukan berarti nggak pengen kita pinter kan? Rada kesel loh dengernya. Sekelas Wikipedia cuy. Oh ini ada penjelasannya nih. Ini ada semacam blognya Wikimedia. Wikipedia bukanlah perusahaan media sosial yang mencari keuntungan. Ini adalah proyek nirlaba yang bergantung pada partisipasi sukarela. Wikipedia tidak mengumpulkan data pengguna untuk iklan. Wikipedia tidak menggunakan algoritma untuk memaksimalkan keterlibatan. Wikipedia tidak menampung konten yang dibuat pengguna tanpa peninjauan. Pendekatan yang gagal membedakan antara platform komersil dan infrastruktur pengetahuan publik beresiko menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Nih, ketakutan utamanya adalah ini. Kalau misalkan Wikipedia join PSE, pembatasan ini juga membuat sebuah preseden yang berbahaya. Apa yang terjadi ketika negara lain memutuskan untuk memblokir sistem autentikasi wiki karena alasan harus mematuhi hukum lokal yang serupa? Apa yang terjadi ketika definisi kepatuhan diperluas? Yang ditakutkan adalah kalau semisal Indonesia hadir dengan ide tersebut, terus negara lain datang dengan bilang kayak, oh lu diblokir di Indonesia ya? Gara-gara apa? Oh, terang-terangan gitu ya? Negara gue juga deh. Ntar orang jadi pada tahu tentang perkara negara gue gitu. Kalau misalkan semua negara kayak gitu, ada pembatasan terhadap pengetahuan yang sekiranya kita bisa miliki, men. Nggak enak banget. Kayak lu harusnya bisa baca buku ini tapi bukunya diumpetin sama pemerintah. Nggak mau gue kayak gitu. Jika suatu negara dapat memblokir akses masuk log dan registrasi tanpa mempertahankan akses baca, mereka telah menemukan cara untuk membungkam kontributor secara teknis menyensor konten. Komunitas Indonesia menyatakan dengan tegas, tanpa Wikimediawan, informasi akan semakin sulit diperbarui dan penyebaran pengetahuan akan terlambat. Ini concernnya karena orang-orang udah nggak bisa login di Wikipedia. Dan ya gimana ya, mau berharap gimana lagi dah. Gue sih pusing ngedengernya. Kesian banget anak gue kalau misalkan nanti belajar di sekolah kagak bisa buka Wikipedia. Ya, nanya AI. Ya, mending baca pak Wikipedia pak, bener dah. Mari kita rayakan menyanyi bersama. Kayak tiba-tiba kayak Korea Utara kita. Ya. Gimana kawan-kawan? Tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah, karena ini gua nggak tahu nih kalau nggak rame nih akan jadi kayak apa nih. Kasian banget website kesayanganku. Anyway. Ada beberapa hal yang datangnya sih dari bulan April ya, tapi di awal-awal dan sempat ramai belum sempat jadi video. Nah, akan gue masukkan di sini beberapanya. Ya, kita pertama ini. Perkara ini cukup menyedihkan dan menarik empati orang-orang di awal-awal bulan lalu, karena mungkin lu sempat ngeliat video ini di Reels. Jadi ceritanya ada orang pakai baju kayak gini, yang mana ya sebenarnya terserah orang mau pakai baju kayak gini atau kayak gimana. Tapi di video ini pakaiannya dia, gaya setelannya dia ditertawakan oleh dua mbak-mbak, dua ABG anak sekolahan yang kemudian perkaranya tuh ramai. Oh, skena. Jadi kayak adik ini dan dua temannya tuh kayak dikata-katain sama orang gara-gara pakaiannya terlalu skena apa segala macem. Naiknya sih seinget gue pertama kali di Instagram story ya, terus dinaikin sama orang lain. Jadi kayak yang ngebikin video nih dua cewek ini yang ngevideoin sama mbak-mbak pakai helm ini. Terus dia ngeliat story itu sama dia dinaikin ke internet dan jadi rame. Jadi intinya si dia ini cuman naikin videonya doang, tapi tetap kena getahnya dan dia harus klarifikasi. Gue juga nggak tahu kenapa lu harus klarifikasi, tapi intinya video ini rame.
ABG ini terlihat sekali seperti sedang merendahkan orang lain. Terus ya seperti yang kita tahu bersama, internet adalah tempat di mana kita tidak menyukai yang namanya perundungan, tidak menyukai yang namanya orang merendahkan orang lain, dan sirkulasinya jadi ramai. Setelah dicari tahu lagi, ada satu bagian informasi yang kayaknya nyelekit banget gitu di hati setelah ngelihat tertawanya ABG itu ya. Fauzan baru saja kehilangan ibu tercintanya di malam takbiran yang lalu, dan pakaian yang ia pakai saat lebaran yang ditertawakan dan viral itu adalah pembelian terakhir dari almarhumah ibunya. Ya Allah, sedih banget ya. Mbak helm. Mana tadi Mbak helm? Lu parah banget lu. Helmnya kekencengan apa gimana sih? Kayaknya helm kekencengan dah. Lepas gitu. Mungkin kekencengan terus dia jadi mikir yang enggak gitu sih kayak. Yang divideoin bilang kampungan, yang ngevideoin ketawa-tawa. Akhirnya ramai bro, dicari. Karena apa? Karena Fauzannya sendiri itu langsung ngurung diri, nggak mau sekolah karena kan videonya rame kan. Gua nggak tahu sih wave pertama ramenya tuh ikut ngatain bajunya atau ngatain si mbak-mbaknya ya. Tapi apapun itu rame lah. Dan karena ramenya itu dia jadi nggak enak mau keluar. Dan jadi permasalahan banyak orang karena saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya jadi kasihan gitu. Sampai akhirnya pihak pemerintah turun tangan. Pemerintah Kabupaten Labuan Batu mengunjungi rumahnya Fauzan untuk kemudian memberikan dukungan moral, ngasih hadiah supaya lancar sekolahnya. Ada pertemuan banyak banget ini. Gue juga nggak tahu kenapa harus sebanyak ini. Sampai akhirnya ada titik di mana si mbak-mbaknya namanya Cahaya meminta maaf secara langsung. Yang mana ya memang seharusnya begitu sih. Fauzan lagi sama berkelinya kalau kamu tidak terima atau sibuk karena kejadian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menerima permohonan maaf kami. Kalau kamu ada masuk di video tersebut, oh ini adiknya. Ini mbak-mbak baju coklat di sampingnya tuh yang ngevideoin. Kenapa dia seperti seolah-olah tidak bersalah? Nah, mbak minggir dulu mbak. Mbak saya mau lihat yang itu yang kerudung coklat itu. Kok dia kayak santai banget? Kan dia yang ngevideoin gitu. Dia juga harus bertanggung jawab dong. Nah, ini ketutupan. Oke. Ini minta maaf sama keluarganya kayaknya. Ini mbak baju coklat santai bener. Lah dia senyum si kocak. Mbak kita fokusnya ke lu juga mbak, bukan sama ke ya si kocak. Yang lebih parah tuh yang ngerekamin gak sih? Aku lebih sakit aja sama yang ngerekam. Yang ngerekam mana? Kayaknya yang hijab coklat. Masih sempet-sempetnya senyum. Ini bukan lagi foto candid gitu. Ini bukan foto perpisahan, foto habis makan-makan. Enggak, ini lu lagi diomelin mbak. Senyum-senyum aja. Lu mau tahu yang ultimate dari perkara ini gak men? Kan IG si mbak itu masih ada ya. Coba lu scroll ke bawah dikit, lu lihat komennya. Mak. Likes-nya 5.000, komennya 144.000. Deng. Nggak boleh main-main sama netizen, bro. Kata-kata mutiara apa yang sekiranya ada di kolom komentar ya? 144.000. Lu bayangin HP-nya cending setiap detik, setiap menit. Gua sih hapus akun langsung begitu ceritanya. 144.000 bro. Paling kita normalnya tuh dipostingan komennya berapa sih? Paling 10, 20 gitu gak sih? Kayak ya viral dikit lah, paling 100, 800, 1000 lah banyak. 144.000.
Oh, dang. Dan bahkan sampai sekarang masih ada komen-komennya. 5 jam, 8 jam, 10 jam. Dang. Farming yo. Gue sih ada notif banyak gitu, centang-centing. Gue buang HP gue. Celupin ke ember isi air panas. Masalahnya harusnya udah selesai, udah minta maaf apa segala macam. Semoga adik Fauzan bisa berkehidupan seperti sedia kala dan bisa menggunakan pakaian apapun yang sekiranya kamu mau untuk gunakan. Karena gue sih ngelihat mbak-mbak tadi tuh mungkin karena emang dia merasa lebih edgy dari yang lain aja kali ya. Jadi kayak judgingnya keterlaluan gitu. Yang depan orangnya langsung, bro. Banyak orang yang pengen kelihatan keren, apapun caranya, nggak muda, nggak tua. Karena apa? Karena ada video ini, bro. Bridging bagus ya? Bridging yang sangat mantap. Ada video ini, bro. Ada orang makan konro burasa pakai oli. Pakai oli, bro. Oli. Bro, oli 2 tak. Jadi, menunya ini buras, konro, campur oli. Pertamina Mesra Nia. Oli, bro. Oli 2 tak. Tak. Apa gitu. Kejadian sendiri terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Dan dari kejadian ini sih sepertinya ini dekat-dekat lebaran ya. Setelah lebaran terus mungkin videonya rame lagi gitu. Ini Oli. Nah, ini oli asli ya guys. Kata gue ada makanan enak-enak banget ya. Maksudnya ini bro, sumpah ini makanan enak-enak banget ini. Kayak kolesterol apa segala macam. Iya sih, tapi maksudnya itu belakangan lah. Ini enak banget. Kenapa dari sekian banyak Ada yang makanan minum dan minuman yang cola, enak? ada juga yang minum oli. Pak oli samping, oli 2 Dia mahal tak, minum. oli. Biar apa? Pak, baik-baik pak, minum oli ini ntar jalannya jadi licin. Kata gue kenapa gak minyak krem ya? Karena minum minyak krem kan berhentinya jadi pakem. Oli dua teh. Diminum bro. Orang di sana sendiri pun bingung. Gue sih curiganya ini lagi keren-kerenan aja ya. Gue kiranya di kepala gue ini tuh kayak lu lagi di tongkrongan, terus bagaimana caranya supaya di tongkrongan itu lu kelihatan keren. Mungkin gitu, hanya itu. Gue nggak tahu. Ada dokter namanya ngomong, efek yang paling berbahaya akibat menelan oli adalah pneumonitis yang dapat terjadi bila oli tidak sengaja masuk ke saluran napas. Kondisi ini menyebabkan peradangan paru berat dan dapat berujung hingga kematian. Efek samping lainnya ya diare, terus kalau jangka panjang bisa stres oksidatif hingga peningkatan risiko kanker. Oli bro, oli banget nih. Cobain kastrol kuning pak, enak rasa pisang. Terus gunanya apa? Melumasi jeroan biar ususnya lebih gesit. Bismillah, yakin karena beliau contoh. Wah, MUI sampai ngeluarin ini bro. BPOM dan MUI Sulawesi Selatan bilang membahayakan kesehatan, jelas haram. Haram. Tapi jangan cium, langsung tutup telan langsung minum air. Jangan. Haram. Kali. Haram. Ya. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Sebenarnya ya, ini tuh bukan hal baru. Yang mana gue takutkan itu menjadi sumber dari kenapa ini terjadi. Karena di 2020 lalu ada warga Pamekasan yang punya kebiasaan untuk
minum oli motor untuk menyembuhkan sakit komplikasi diabetes, asma, dan jantung yang dideritanya. Jadi ceritanya gini, ada seorang perempuan berusia 50 tahun. Frustasi beliau karena minum obat-obatan, ramuan tradisional kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya karena ngerasa mungkin bosan nggak sembuh-sembuh, dia tiba-tiba punya ide yang sangat luar biasa dan tidak dinyana-nyana. Idenya adalah mencoba meminum oli untuk menyembuhkan sakitnya. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia lagi ngelihat motor ganti oli terus kayak, oli harus diganti bu. Oh harus diganti ya. Oh, oli itu buat apa bang? Ini buat supaya mesin motor, mesin mobil tuh nggak rusak. Nggak rusak. Iya ini obatnya ini. Obat. Beli satu lagi mas, beli satu lagi. Dibawa pulang ke rumah diminum. Apa? Masalahnya gini, kendati memicu keraguan medis, kini dia mulai terbiasa meminum oli untuk menjaga kebugaran tubuh. SH mengaku hingga saat ini sudah lebih dari sebulan mengonsumsi oli. Sejak 3 hari sesudah minum oli, saya merasa khasiatnya. Dulu saya sempat kesulitan bicara, tapi sejak minum oli, suara saya kembali normal. Mungkin nggak ini apa? Kantong suaranya terlumasi dengan baik. Gue nggak tahu men, gue nggak tahu, nggak ngerti gue. Apakah itu cuman apa sih placebo efek apa gimana, tapi diminum bro, diminum. Takutnya berita ini dilihat terus kayak yang wah bagus nih, ayo gitu ya. Ganti yang lain sih, emang madu gitu, apa ki, teh tawar, kopi hitam, apa ki, Brontowali, pada begitu tiba-tiba. Yang kocaknya ketika melakukan pencarian informasi apa segala macam terhadap oli itu, gue baru tahu kalau ternyata oli mesin sama oli samping itu 2 hal yang berbeda. Asli selama ini gue pikirnya sama kan. Jadi yang tadi bapak tadi minum itu oli samping, oli yang digunakan di motor-motor 2 tak. Ya penjelasan panjangnya lu cari di Google deh. Gue nggak ngerti banget juga, tapi ya, beda. Motor 4 tak tuh 1 oli, motor 2 tak tuh 2 oli, ya gitu ya. Tiba-tiba aja belajar TSM gue. Jangan minum oli, gila kali lu. Kayak nggak ada minuman lain di dunia ya. Apa kayak boba, fresh, tea fresh, freeze tea, tizi, tizi itu, tizi. Teh mahal itu. Terus ini deh. Karena kan kita terbiasa dengan berita-berita seperti ini ya. Jadi gini, ceritanya ada sebuah masalah yang kurang lebihnya 11-12 sama yang sempat kita bahas di beberapa video lalu. Ada seorang perempuan asal Lampung yang ditangkap karena menyamar sebagai laki-laki, di mana mereka datang untuk menikahi seorang perempuan. Ada 2 perempuan menyamar menjadi laki-laki, berangkat dari Lampung ke Sinjai untuk menikahi seorang perempuan, di mana perempuannya bahkan masih berusia 16 tahun. Ini gua nggak tahu apa yang mereka konsumsi, gua nggak tahu apa yang mereka tonton, tapi ini ketololan luar biasa yang ada di negara kita tercinta. Dia 22 tahun men, artinya kemarin harusnya dia nyoblos. Kita sama nilainya di mata pemilu sama orang-orang begini. Gue heran dah, unik banget orang. Nggak tahu unik, nggak tahu stres. Jadi ceritanya gini. Ada cewek namanya Santi, 22 tahun, dan Cynthia, 15 tahun, tiba-tiba nyampe ke Binjai. Binjai itu di Sumatera Utara nggak sih? Binjai di Sulawesi cuy. Sinjai. Jadi mereka berdua ini ke Sinjai dan menyamar sebagai seorang laki-laki. Di sana tuh dia sempat ngaku-ngaku laki-laki. Dari mana kita? Dari Lampung, ke ini Jawa. Waduh, hati-hati ya bro. Mau ngapain sana?
Biasa ketemu cewek. Kali-kali ini apa? Jauh-jauh dari Lampung mau ketemu cewek. Iya. Wah, kawan. Tapi gue sih nggak dari suaranya tuh bukan kayak cewek ya. Maksudnya nggak yang kelihatan cewek banget gitu, tapi lebih kelihatan kayak laki-laki belum akil balik aja. Jadi suaranya rada cempreng gitu. Dan dari looks juga kelihatan kayak Kawan kita ini, woi. cowok sih, tapi begajulan. Kalau ada duit, kalau ada duit lah habis kita. Oke. Nah, Imam. Semoga sampai tujuan ya. Amin. Oke, amin. Aneh banget. Di sisi lain ada yang namanya Alda, berumur 15 sampai 16 tahun, perkiraannya segitu, masih pelajar pokoknya, warga desa Bijinangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Binjai, Sulawesi Selatan. Awal mulanya adalah mereka itu ketemu di aplikasi dating apps gitu loh. Gua nggak tahu Tinder, gua nggak tahu Bumble atau Grindr, nggak tahu gua. Tapi mereka pacaran. LDR gitu. LDR tuh kan gua kata juga LDR sih. Dari awal berkenalan, si Santi ini ngakunya laki-laki, ngakunya cowok. Kenalan kan Januari. Terus di bulan April, Santi bersama Cynthia datang ke rumah Alda dan menyampaikan niatnya untuk melamar. Santi menyamar sebagai laki-laki, bahkan berjanji akan menikahi korban. Korban pun mempercayai pelaku hingga akhirnya memberi alamat rumahnya di Sinjai. Kedua pelaku tiba di rumah korban menggunakan kendaraan umum di hari Rabu 8 April. Kendaraan umum, gokil. Aduh ya Allah, ini gimana sih? Kedatangan mereka disambut oleh nenek korban, Herma, 65 tahun, yang kemudian diajak berbicara oleh pelaku terkait rencana pernikahan. Pelaku bahkan menjanjikan mahar sebesar 200 juta untuk menikahi korban. Nah, ini yang rancu nih. Dari berita lain, bukan ini informasinya, tapi neneknya yang minta 200 juta tersebut, 250 juta. Ia sempat mengutarakan niatnya untuk melamar, namun langkah tersebut terhenti seketika saat keluarga pihak perempuan menetapkan syarat uang panai yang cukup fantastis, yakni sebesar 250 juta. Niat melamar itu emang ada, namun begitu tahu uang panai dipatok 250 juta, rencana itu langsung dibatalkan. Karena dibatalkan tersebut, akhirnya ya udah nggak jadi. Cuman mereka berdua yang masih menyamar sebagai laki-laki kemudian minta untuk nginep, meminta izin untuk menginap karena nggak punya keluarga di Sinjai sana katanya. Aduh, ya kalau ini sih serem jadinya ya. Anjing, pantesan ditangkap, kriminal sih, goblok. Jadi gini, ada perkara gelap di tengah-tengah ini semua. Yang mana ini menakutkan. Gue juga kaget ketika gue nyari tahu infonya. Jadi ketika diizinkan untuk menginap di rumah korban, tiba-tiba Santi alias Rifki masuk ke dalam kamar dan langsung menutup kedua mata korban menggunakan jaket, lalu membuka seluruh pakaian korban. Setelah itu mencekik korban sambil membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 3 kali. Kagak ada otaknya Rifki, Santi, kagak ada otaknya lu, dongo. Ih, si goblok ini. Wah, tolol bro. Setelah ngelakuin itu kemudian pelaku kabur. Men, tolong diingat ini 16 tahun men, korbannya, gila. Ketika kabur itu dicarilah sama pemerintah setempat, sama kepala desa, sama kepala dusun, apa segala macam dicari. Ketangkep. Dan ketika ketangkep ternyata ketahuan kalau dia itu perempuan. Jadi saya sama Pak Dusun cari. Saya juga bicara sama aparat untuk cari dan nemuin. Pas saya lihat saya curiga keduanya perempuan. Dua pelaku mengelak. Kepala desa kemudian memutuskan untuk ngubungin keluarganya Santi dan Cynthia. Dan ternyata setelah ditelepon ketahuan kalau dua remaja ini adalah perempuan. Akhirnya diserahkan ke polsek dan ya udah urusan lu sama polisi, bocah kocak goblok. Tolol lah ini, apaan yang lu tonton dah? Blow on Aisyah boy. Nggak ada otaknya, jadi marah gua. Gua kira ini akan jadi kasus-kasus kocak lainnya di mana ada orang ngaku berjenis kelamin lain terus tiba-tiba minta maaf apa kayak terakhir kayak gitu bro, tiba-tiba najis. Apaan sih yang lu tonton cuy?
Heran banget gua. Jadi yang diurus sama polisi bukan perkara pemalsuan identitasnya, bukan yang dia ngaku-ngaku sebagai cowok, bukan perkara uang naik 250 juta, tapi perkara kasus itu sendiri. Ya. Blow on. Well, pada akhirnya udah diurus sama pihak kepolisian dan si Sinta alias Rifki ini kan 19 atau 22 gitu. Intinya udah dewasa. Sedangkan si Santi atau Edo ini kan 15 tahun. Mungkin dia nih yang akan kena nih. Di penjara, dah lu mampus lu goblok. Aneh banget perkara. Gateli, asu. Itu ya berarti untuk video gua kali ini. Tuliskan opini dan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan lu ada perkara yang sekiranya lu pengen gua untuk jadiin video, lu bisa mention gue di Twitter atau DM gue di IG. Itu aja. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa like, comment, subscribe, membership. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. BTW gue live setiap Senin sampai Sabtu kayaknya gue. Jam 8 malam lu bisa mampir kalau mau ngeliatin live-nya. Itu aja berarti. Love you so much. Nama gue Andri. Sekian dan makin gak habis pikir anjir. Nggak, coba lu bayangkan di kepala lu dah. Dia mengaku-ngaku sebagai cowok dari Lampung ke Sulawesi. Jauh loh men. Pakai kendaraan umum. Jauh loh. Salah satu dari mereka 15 tahun. Masa kagak dicari nama bapaknya gimana sih? Yang artinya lu akan mempertanyakan pergaulan mereka gimana dong? Iya dong. Lu problemnya gini, mereka cukup pintar untuk menggunakan dating apps. Yang artinya mereka nggak gaptek-gaptek banget lah. Tapi ketidakgaptekannya itu digunakan untuk kriminal. Emang goblok. Gue juga nggak tahu kenapa dia sagapung sendiri. Ih, najis, gateli, asu, bajingan. Ih. Penjara itu biarin aja. Dia kan cewek ngaku cowok ya. Di penjaranya penjara cewek apa penjara cowok? Penjara cewek sih harusnya, ngapain ditanyain.